Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27 dalam tema siapakah yang diselamatkan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai pedoman yang senantiasa memberikan inspirasi yang baik, yang mengarahkan dan mengingatkan kami. Karena itu saat ini ketika kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kuduskanlah hati dan pikiran kami, taruhkanlah konsentrasi dan hikmat, supaya kami memahami dengan jelas sehingga dapat melakukan dengan benar kehendak firman-Mu. Berfirmanlah karena kami telah sedia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita membaca Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-27 dalam perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan ketika kita boleh memasuki bulan Juli, bulan ke-7 di tahun 2024. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara yang sementara nonton video ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetap diberkati oleh Tuhan sehingga senantiasa ada dalam suasana yang bersukacita, dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, dan tetap semangat, bahkan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita saat ini dituntun melalui tema siapakah yang diselamatkan. Nah, kata diselamatkan itu berasal dari kata selamat. Dan selamat menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terbebas dari bahaya, bebas dari malapetaka, atau bebas dari bencana. Bahkan selamat juga berarti sehat. Dan selamat juga adalah ucapan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang tengah menikmati kebahagiaan bahkan kesuksesan. Nah, semua orang pasti ingin selamat, ada di zona nyaman. Semua orang ingin bebas dari belenggu, bebas dari malapetaka, bebas dari bencana. Bahkan semua orang pasti ingin sehat. Tidak ada orang yang suka sakit. Bahkan setiap orang rasanya ingin mendapatkan ucapan selamat, bahagia, karena kesuksesan, keberhasilan yang dicapai. Nah, saudara, wajar-wajar saja harapan dambaan semua orang. Tetapi disadari bahwa perjalanan kehidupan kita tidak selamanya kita berada di zona nyaman. Tidak selamanya kita menikmati hal-hal yang mengenakkan, menyenangkan, membuat kita sukses dan berhasil. Tetapi saudara, kadangkala kita menghadapi bencana. Kadangkala kita berada di zona yang tidak nyaman. Kita ada dalam pergumulan. Kita menghadapi problem dalam kehidupan. Bahkan terkadang kita jadi sakit. Atau ada anggota keluarga kita yang sakit. Nah, itu merupakan satu gumul hidup yang memang diizinkan Tuhan untuk kita lewati. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang jelas kehidupan kita dalam suasana apapun kita percaya bahwa semua diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kontrol kehidupan kita. Kami sering kali membahasakan bahwa ibarat televisi, remote kontrolnya ada di tangan Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan mau menghadirkan kenyataan yang membuat kita senang, tertawa, tapi terkadang juga membuat kita menangis. Maka itulah juga irama perjalanan kehidupan kita. Tapi yang jelas bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna kita alami dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara, saya katakan di awal bahwa kiranya kita tetap mengucap syukur. Bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi apapun yang kita hadapi. Karena kita yakin Tuhan Yesus adalah Immanuel, beserta dengan kita setiap saat. Nah, perenungan kita saat ini dalam kitab Injil Lukas pasal 18 mengisahkan tentang sebuah narasi. Ada dialog antara seorang pemimpin yang dikatakan dia adalah orang the have, orang kaya. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apakah harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus diperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Nah, saudara yang kekasih, Yesus katakan bahwa ada bagian dari ke-10 firman yang harus dilakukan. Yakni di sini ditulis, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormati ayah dan ibu. Nah, saudara yang kekasih, oleh orang kaya ini katakan kepada Tuhan Yesus, sejak dia muda, dia telah melakukan perintah ini atau firman ini. Dan ada satu challenge, ada satu tantangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang kaya ini. Bahwa jualah segala milikmu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jual segala milik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, barangkali kalau Yesus bertanya kepada kita, ketika orang ini hidup sebagai orang the have, punya kekayaan, punya materi yang banyak, punya harta benda yang banyak,
Apakah kita akan mengiyakan perintah atau firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Apakah kita sanggup menjual semua hasil usaha kita, kerja keras kita, sehingga kita memperoleh kekayaan yang banyak, dan kita akan bagi-bagikan kepada orang miskin? Saudara yang kekasih, dalam bacaan kita ini, orang kaya ini dia tidak menjawab, "Iya Tuhan, saya akan melakukannya." Nah, apa yang tertulis dalam bagian ini sekalipun tidak ada respon, tidak ada jawaban dari orang yang kaya ini terhadap challenge, terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tantangan yang diberikan kepada orang kaya. Tapi itu mewakili kehidupan kita. Kita tidak langsung mengiyakan. Kita tidak langsung mengatakan, "Yes Tuhan, oke Tuhan, saya akan jual semua harta benda saya, dan saya akan bagi-bagikan kepada orang miskin." Sebab disadari saudara, manusia itu begitu egois. Manusia itu sering kali memikirkan diri sendiri. Manusia sering kali mencapai apa yang menjadi kesenangan pribadi. Hedonisme, kekayaan, materi, uang yang banyak, dan seterusnya. Dan sering kali itu tertuju pada diri kita sendiri, sehingga sulit kita untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara, ending dari narasi ini, Tuhan Yesus katakan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan Allah. Nah, hal ini saudara mau menyatakan bahwa betapa terbatasnya kita manusia, betapa lemah, betapa kita penuh dengan kekurangan, sehingga seringkali saudara kita menjadi tidak berdaya, tidak sanggup untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus katakan bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah. Harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Nah, menyangkal diri, memikul salib, bukanlah segampang kita membalikkan telapak tangan. Nah, itu yang saya katakan, manusia penuh dengan keegoisan. Manusia lebih mementingkan diri sendiri. Manusia lebih mengikuti kata dunia, hidup dalam hedonisme, sehingga kadangkala tidak punya kepekaan terhadap orang lain. Bahkan terkadang mengorbankan orang lain untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan posisi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan ini bukanlah hal-hal yang ditawarkan oleh duniawi, bukanlah persoalan hedonisme, kesenangan hidup, tapi kedekatan kita dengan Tuhan. Yang menjadi prioritas adalah Tuhan. Tuhan itu harus dinomorsatukan. Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, yang pegang kendali hidup kita, sehingga pusat penyembahan kita kepada Tuhan. Hidup kita harus terkonsentrasi kepada Tuhan Allah, bukan kepada materi, bukan kepada uang, bukan kepada kekayaan. Karena kadangkala saudara, uang itu menjadi pemicu orang untuk berbuat jahat. Ketika orang ada dalam suasana semua ada, hidup dalam kekayaan materi, orang bisa berbuat dosa, orang bisa selingkuh, bisa ada pengkhianatan, bisa ada sakit hati di dalamnya karena uang terlalu banyak. Tetapi orang juga kalau terlalu miskin, saudara, kejahatan, mencuri, merampok, membunuh bisa dilakukan. Karena itu dalam doa Bapa kami selalu diingatkan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Cukup saudara. Tapi bukan berarti bahwa orang kaya tidak bisa menikmati kehidupan yang kekal. Bukan berarti bahwa kekayaan itu adalah dosa. Bukan saudara. Tapi sekali lagi, ketika kita mendapatkan kekayaan, ketika hidup kita diberkati, ketika kita punya materi yang banyak, punya kekayaan, punya uang yang banyak, janganlah hati kita melekat di dalamnya. Sebab
Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita hidup dalam kesenangan dan kenikmatan duniawi, kita bisa lupa Tuhan. Ketika kita terbuai dengan segala apa yang ditawarkan oleh zaman, kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa berbuat dosa, kejahatan. Tetapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita ini sungguh terkonsentrasi kepada Tuhan, Tuhan prioritas dalam hidup kita, Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan number one, tidak ada yang tergantikan, maka itulah sejatinya hidup orang benar yang akan menikmati kehidupan sorgawi, hidup dalam kekekalan, bukan cuma dalam kefanaan menikmati kebahagiaan, tapi dalam keabadian, dalam kefanaan bisa menikmati kebahagiaan karena hidup sesuai dengan rencana Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudara. Nah, firman ini menggugah hati kita, mengingatkan kita, saudara, siapapun kita bekerja, kita berusaha, kita berjuang dalam kehidupan ini, kita harus melihat sekitar kita. Jangan semua apa yang kita nikmati itu ditampung dalam kehidupan kita. Kita bukan saja jadi ember penampung, tapi kita harus jadi pipa penyalur. Kita bukan cuma menerima berkat Tuhan, tapi kita juga harus membagi berkat Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita, kalau kita senantiasa terima dengan sukacita, terima dengan syukur, maka semua bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kita bagikan kepada orang lain. Kita beri perpuluhan di rumah Tuhan, kita membantu pekerjaan gereja Tuhan, kita memberi persembahan yang baik. Bahkan hidup kita pun kita persembahkan untuk Tuhan, kalau kita senantiasa menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Sebab ingat, saudara, hidup kita ini hanya sementara. Segala sesuatu itu terbatas. Umur kita terbatas, pikiran kita terbatas, pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, saudara. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah kasih dan kuasa Tuhan Allah. Karena itu, saudara, dalam keterbatasan kita, ketika kita meramu kehidupan ini dengan baik, dengan benar, kita menoreh catatan-catatan yang indah, maka sungguh kehidupan keluarga kita, turun-temurun generasi kita diberkati oleh Tuhan. Sebab kita menyadari, saudara, kita ini memperoleh keselamatan itu karena Yesus Kristus. Anugerah keselamatan itu adalah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Beberapa bulan yang lalu, bahkan barangkali sampai saat ini pun, masih menjadi satu polemik tentang Kristen progresif yang mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah ketika orang berbuat baik. Orang diselamatkan ketika menabung kebaikan, melakukan apa yang baik, dan tidak mengakui keselamatan itu sebagai anugerah. Nah, saudara, ini adalah ajaran yang keliru. Firman Tuhan, iman kita mengatakan bahwa anugerah di dalam Yesus Kristus, anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang menderita, yang mati, tetapi Dia yang bangkit supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, karena itu, saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan, mengimani Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita, sambil kita terus melakukan apa yang baik, yang benar, kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka itulah sejatinya hidup orang Kristen, hidup orang yang percaya. Selama kita ada dalam kefanaan di dunia ini, ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, maka itulah hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Sebab, saudara, biar torang banyak doi, banyak uang, punya harta benda, ketika kita hidup di dunia ini, torang mati, saudara, cuma 1 kali 2 yang torang bawa. Ya, tidak mungkin harta kekayaan kita yang banyak, keluarga mau kasih di peti.
Tetap saudara, hanya 1x2 yang kita bawa. Karena itu maknailah kehidupan ini dengan baik, dengan benar. Selagi Tuhan memberi kesempatan hidup bagi kita, selagi kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, nikmati hidup ini dengan sukacita. Berbuatlah apa yang baik, berbagi kasihlah dengan orang lain. Torehkanlah nama yang baik yang akan terus dikenang oleh orang lain. Sehingga ketika kita hidup, kita akan senantiasa hidup untuk Tuhan. Dan ketika kita sudah tidak ada lagi, ketika Tuhan sudah membongkar kemah kehidupan kita, maka yang kita tinggalkan adalah nama yang baik, yang akan jadi berkat bagi turun-temurun kita, bagi generasi kita selanjutnya. Dan itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara yang kekasih, saya percaya firman Tuhan menginspirasi kita. Kedekatan kita kepada Tuhan akan membuat hidup kita ini akan bermanfaat, berfaedah, mengedukasi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain, sehingga di komunitas manapun kita akan hidup menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan dipermuliakan. Ikuti alurnya Tuhan, ikuti jalurnya Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Karena itu memang harus ada introspeksi dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa ada di zona nyaman. Tetapi saudara, firman Tuhan jadi cemeti bagi kita. Jadi alarm bagi kita, mengingatkan kita siapa kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apa yang sudah kita kerjakan. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apakah kita mempersiapkan hidup kita dalam keabadian, dalam kekekalan dengan baik, sambil kita menikmati kefanaan ini dengan benar. Saya percaya bahwa kita punya hikmat, sehingga jawaban yang terbaik itu ada dalam diri kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan Allah. Beri ruang Roh Kudus bekerja di hati kita, supaya kita dapat memahami siapa kita, kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman. Tapi Tuhan memakai media sosial YouTube ini sebagai sarana untuk menjangkau banyak orang, mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, memprioritaskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu berkatilah mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, ketika mereka ada dalam suasana bahagia, sukacita, biarlah mereka tetap bersyukur. Dalam suasana apapun tetap bersyukur, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, karena yakin Tuhan sendiri akan memberi kekuatan dan kesembuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya, Pendeta Tirsa Tairas, terus berharap kiranya Bapak Ibu akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, berikanlah like, berikanlah komentar yang membangun, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati. Amin.